Shalom. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita dengan pokok bahasan nasihat untuk hidup kudus. Dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga berkata kepada kita, "Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan." Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, rupanya Paulus mengajarkan kepada orang-orang yang ada di Tesalonika berkaitan dengan bagaimana caranya untuk hidup kudus itu. Dalam kehidupan setiap umat manusia, Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita dapat hidup kudus. Yang Tuhan ajarkan kepada kita, jauhilah percabulan. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita berbicara tentang percabulan itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya tata lahiriah saja. Memang penyimpangan-penyimpangan ketika kita memadukan kasih dan sampai melebihi batas itu dikatakan percabulan dan lain sebagainya, tetapi ada yang sangat urgent juga yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan percabulan. Keimanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus kita padukan dengan keimanan-keimanan, keyakinan-keyakinan yang lain berkaitan satu kekuatan dari Allah, satu kekuatan dari hal-hal yang sifatnya duniawi, dan kadang-kadang dari supranatural kita bisa memadukan itu. Tetapi bukan itu, saudara sekalian. Tuhan mengajarkan kepada kita, jauhilah percabulan secara rohani maupun percabulan secara jasmani. Maka apa yang dikatakan oleh Tuhan, kalau Tuhan berbicara kepada kita dalam kitab 1 Tesalonika pasal 4 ini, lebih mengedepankan berkaitan dengan percabulan dan kehidupan secara tata lahiriah maupun secara jasmania. Dalam ayat yang keempat berkata kepada kita supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Ini tata lahiriah. Ambillah istri itu satu, kemudian kita hargai, kita hormati, dan karena kita telah dikuduskan oleh Tuhan, maka kita tahu apa yang dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan. Jauhilah perkara-perkara yang tidak baik terhadap istri maupun suami. Dan bahkan Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau Tuhan sudah menguduskan dalam kehidupan keluarga kita, dan Tuhan mengajarkan agar kita untuk saling menghormati yang satu dengan yang lain. Nasihat untuk hidup kudus yaitu menjauhkan diri dari perilaku-perilaku yang tidak baik, perilaku-perilaku yang jahat, perilaku-perilaku yang hanya mengedepankan keinginan hawa nafsu saja. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita mengenal apa yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai yang satu dengan yang lain. Ketika kita hidup dalam pengudusan, maka apa yang kita lakukan adalah perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Anda pelakunya, saya pelakunya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat yang Tuhan berikan pada kami melalui kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.